Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng dari Tanah Dayak dengan judul Tukang Taking. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Jangan lupa sambil mendengarkan, klik tombol like-nya atau tombol jempolnya dan bagikan sebanyak-banyaknya dongeng-dongeng dari channel Dongeng Nusantara ini ke handai tolan yang lainnya. Selamat mendengarkan. Tukang taking, seorang anak yang miskin, tidak berbapak, hanya hidup bersama ibunya yang sangat menderita. Sebenarnya tukang taking bukanlah termasuk orang yang perlu menderita sebab masih mempunyai seorang paman yang menjadi raja. Namun begitu, si paman kurang menaruh perhatian pada tukang taking, tidak pernah membantu. Pada suatu hari ibu si tukang taking pergi ke ladang. "Tinggallah engkau anak, jagalah rumah kita ini baik-baik. Jangan cuma berjalan-jalan, agar kita tidak malu menjadi buah bibir pamanmu Maharaja." "Baiklah ibu, akan saya turuti segala nasihat ibu," jawab tukang taking. Selama ditinggalkan ibunya, si tukang taking merenungi nasib mereka yang malang itu. Namun tiba-tiba seekor burung yang amat bagus bulunya hinggap tidak jauh dari tukang taking. Burung tadi berkata kepada tukang taking, "Sumpit saya ini, tukang taking," kata burung itu. "Bagaimana saya bisa menyumpit kamu? Sumpitan saya tidak ada," jawab tukang taking. "Ambillah sumpitan itu dari gulungan tikar yang terdapat di atas loteng itu, tukang taking," jawab burung tadi. Tukang taking naik ke atas loteng mengambil sumpitan yang dikatakan burung tadi. "Sumpit saya, tukang taking." "Bagaimana saya bisa menyumpit kamu? Tidak ada demak," jawab tukang taking. "Ambillah demak itu dari dalam telep," kata burung tadi. Tukang taking membuka telep, benar juga seperti kata burung tadi, diambilnya satu. "Sumpit saya, tukang taking." "Bagaimana saya bisa menyumpit kamu? Tidak ada ipu. Di atar selayan ada lumpang tamiang. Ambillah ipu itu dari lumpang tamiang di selayan dapur." Tukang taking menemui ipu tadi dalam lumpang tamiang seperti kata burung itu padanya. "Sumpit saya, tukang taking. Saya ini burung si panjang ekor." "Sumpitlah saya ini, tukang taking," kata burung itu lagi. "Baiklah, sekarang saya sumpit kamu," jawab tukang taking seraya menyumpit burung itu dan matilah dia. "Cabutlah semua bulu saya ini sampai bersih, tukang taking. Saya ini burung si panjang ekor." Tukang taking menurut apa yang diperintahkan burung itu, bulunya sudah dicabut hingga bersih. Meskipun sudah mati, tetapi burung si panjang ekor tetap pandai berkata, "Potonglah saya ini kecil-kecil, tukang taking. Saya ini burung si panjang ekor." "Baiklah, sekarang kamu saya potong hingga menjadi sayatan kecil-kecil. Sekarang masaklah saya ini baik-baik, tukang taking. Saya ini burung si panjang ekor." Ya, akan saya masak engkau baik-baik. Sekarang jangan biarkan saya di dalam panci ini, tukang taking. Makanlah saya ini sampai habis. Saya ini burung si panjang ekor." "Baiklah, burung si panjang ekor, akan saya makan engkau sekarang juga hingga tidak bersisa sedikit pun." Tukang taking makan gulai burung si panjang ekor itu sampai habis. Enak sekali. Tidak pernah ada daging burung seenak itu sehingga tukang taking kekenyangan. "Sekarang saya telah engkau makan. Saya ini burung si panjang ekor. Beraklah engkau sekarang di tanah, jangan di sungai, tukang taking." Ya, saya akan mencari tempat yang baik untuk buang hajat," jawab tukang taking.
Tukang taking menurut tanpa membantah sedikit pun sangat ajaib pemirsa, karena hajat tukang taking bukanlah kotoran manusia biasa, tetapi bermacam-macam biji tumbuhan. Ada padi dan padi itu tumbuh dengan subur, ada juga biji labu dan labu itu pun menjalar kemana-mana, memenuhi segala tempat. Ada mentimun, jagung, dan tidak ketinggalan satu jenis pun macam tumbuhan ladang. Hidup tumbuh berasal dari kotoran si tukang taking. Ibu si tukang taking amat heran melihat kejadian itu ketika ia pulang dari ladang. Ia mengundang semua orang mengetam dan memetik tumbuh-tumbuhan itu. Namun sangat aneh, padi tidak habis-habisnya dari ladang, labu, mentimun, jagung, dan sayur-mayur tidak terpetik. Gudang sudah penuh, raja pun dipanggil untuk turut mengetam, tetapi tidak juga dapat menghabiskan tanaman itu. Malah kian hari kian lebat juga. Sekali tukang taking kelelahan menuai, tertidurlah ia malam itu. Di dalam tidurnya ia bermimpi bertemu dengan burung si panjang ekor yang mengatakan padanya, "Bila segala lumbung sudah berisi, bila semua orang miskin sudah kaya, gudang-gudang tidak muat lagi, pergilah engkau ke tengah-tengah ladang, carilah padi berdaun putih dan cabutlah." Betul juga seperti mimpi itu, tukang taking menemui sebatang pohon padi berdaun putih. Tukang taking mencabut padi itu serta menggosok-gosoknya. Sangat ajaib, pohon padi itu berubah menjadi sebingkai cincin cinta mani, yaitu cincin ajaib. Ibu, janganlah ibu terkejut bila ada sesuatu yang aneh terjadi malam nanti, kata tukang taking pada ibunya. Tengah malam ketika sekalian manusia tertidur nyenyak, bangunlah tukang taking serta duduk menghadap keluar pintu. Ia berkata seorang diri, "Riang diri, riang pujangga, asal usulmu raja turun-temurun. Bila memang saya bukanlah orang sembarangan, jadilah sebuah kota yang amat besar, tepat berhadapan di seberang sungai, di muka istana raja." Bunyi gemuruh terdengar seperti berjuta-juta raksasa sedang bekerja keras. Saat itu juga sebuah kota yang amat besar terbangun di seberang sungai. Kembali tukang taking menggosok cincin cinta maninya serta berkata lagi, "Riang diri, riang pujangga, asal mulamu raja turun-temurun. Bila memang saya ini bukan orang sembarangan, jadilah di seberang itu sebuah mahligai yang amat bagus, melebihi istana raja. Jadilah pula toko-toko dan pasar yang menjual semua barang yang ada di permukaan bumi ini." Saat itu juga semua yang diminta oleh tukang taking terkabul. Sebuah istana yang besar dan megah tersulap berseberangan istana raja. "Riang diri, riang pujangga, asal mulamu raja turun-temurun. Bila memang saya ini bukan orang sembarangan, terciptalah sebuah kereta emas ditarik oleh 7 ekor kuda gagah. Sebuah jembatan emas menghubungi istana raja ke seberang," kata tukang taking seraya menggosok cincin cinta maninya. Saat itu juga terkabullah permintaan tukang taking, dibangunkannya ibunya, dan berangkatlah mereka berdua ke istana megah mengendarai kereta kuda tadi. Kini mereka hidup dalam segala kemewahan. Pagi-pagi raja bangun, alangkah herannya karena sebuah jembatan megah melintasi sungai besar yang mengalir di muka istananya. Keheranan itu bertambah lagi setelah menyaksikan sebuah kota yang ramai tiba-tiba saja terlihat di seberang. Padahal kemarin sore tidak ada apa-apa. Dalam sekejap mata tersiarlah berita kepada raja bahwa yang memiliki istana megah berhadapan dengan istananya adalah tukang taking yang fakir miskin itu. "Baiklah, saya kunjungi kemenakan saya, tukang taking, di istananya yang megah itu," kata Maharaja kepada putrinya yang bungsu. "Hati-hatilah Bapak, karena biasanya Bapak tidak pandai mengemudikan lidah kalau bicara. Tidak peduli anak kemenakan dapat berkecil hati, karena Bapak suka berkata menyinggung perasaan seseorang." "Itu memangnya begitu, putri bungsu.
Raja memang seharusnya berkata tinggi karena ia berkuasa. Tidak seorang pun yang dapat melarang dia mengatakan apa saja yang mau dia katakan, baik atau buruk harus didengar. Pagi itu juga raja berkunjung ke seberang melewati jembatan yang baru terbangun malam tadi. Kedatangan raja diketahui oleh tukang taking, sebab itu timbul niatnya untuk memperdayakan pamannya, si raja yang sombong itu. Digosok oleh tukang taking cincin cinta maninya serta berkata, "Riang diri, riang pujangga, asal mulamu raja turun-temurun. Bila memang saya ini bukan orang sembarangan, jadilah 3 buah telaga yang dalam di samping jembatan itu. 1 telaga kotoran yang baunya tidak enak, 1 lagi telaga penuh berisi minyak kelapa, serta sebuah lagi telaga berisi minyak wangi." Apa yang diminta si tukang taking segera terkabul. Sementara itu raja sudah mulai menyeberang jembatan tadi. Tukang taking menggosok lagi cincin cinta maninya serta berkata, "Riang diri, riang pujangga, asal mulamu raja turun-temurun. Bila memang saya ini bukan orang sembarangan, jadilah sebuah meriam yang dapat meletus dengan suara yang dahsyat sebagai kehormatan untuk menyambut sang raja yang mau berkunjung kemari. Meletuslah bila raja sudah sampai pada tiap-tiap telaga itu." Terkabulah permintaan tukang taking. Sebuah meriam besar terletak di muka istananya. Meriam itu berbunyi hebat ketika raja sudah sampai di telaga kotoran, sehingga raja amat terkejut dan terpelanting ke telaga kotoran yang berbau busuk itu. "Hei, kemanakan saya, tukang taking? Tidak jadi saya berkunjung karena mengalami musibah yang memalukan." "Jangan membatalkan kunjunganmu, paman raja. Ini dayang-dayang mengantarkan pakaian untuk raja," jawab tukang taking seraya menyuruh sekalian hamba sahayanya mengantarkan pakaian yang bagus-bagus kepada raja. Senang sekali hati raja mendapat pakaian serba bagus dan mahal itu. Tiba-tiba meriam tadi berbunyi hebat lagi. Terkejutlah raja sehingga terpelanting ke telaga minyak kelapa. "Hei, kemenakan saya, tukang taking? Tidak jadi saya berkunjung karena musibah ini." "Janganlah raja membatalkan niat berkunjung. Lihatlah dayang-dayang mengantarkan pakaian yang lebih bagus lagi." Alangkah senangnya hati raja melihat hamba sahaya tukang taking datang menyerahkan pakaian yang lebih baik dari tadi, digantinya pakaiannya yang basah. Namun ketika raja sedang asyik melewati jembatan itu dan sudah dekat ke istana, tukang taking tiba-tiba meriam tadi meledak lagi. Alangkah terkejutnya raja sehingga terpelanting ke telaga minyak wangi. "Maaf, saya tidak jadi berkunjung sebab musibah menimpa saya," kata raja kepada tukang taking. "Janganlah raja membatalkan niat berkunjung. Lihatlah hamba sahaya mengantarkan pakaian yang baik-baik untuk raja." Untuk ketiga kalinya raja menggantikan pakaiannya. Kali ini terbuat dari kain gemerlapan bersepuh emas. Belum pernah raja memakai pakaian seindah itu. "Silahkan raja, duduklah di kursi yang empuk ini. Saya minta permisi dulu, hendak merantau untuk menceritakan pamanku. Pamanku raja tercebur ke telaga Tai. Patah dayung akan kusambung, pecah pengayuh akan kuikat, agar setiap orang mendengar berita yang memalukan itu." Jangan tukang taking, janganlah kau menceritakan itu, karena saya akan malu nanti." "Memang sengaja saya memperlakukan paman, karena selama ini paman senantiasa sombong. Memang sengaja saya memperlakukan paman, karena selama ini paman senantiasa sombong." "Jangan, tukang taking, jangan. Akan saya berikan padamu 6 orang putri cantik." "Ah, untuk apa saya putri sebanyak itu? Saya jadikan hamba sahaya tidak sampai hati karena adik saya. Akan saya jadikan istri terlalu banyak." "Akan saya berikan si putri bungsu itu saja kalau begitu.
Asal jangan kau ceritakan kejadian yang memalukan itu kepada siapapun juga. Ya, apa boleh buat, mau tidak mau. Karena saya amat sayang pada paman, maka saya terima juga pemberian paman. Tentu saja, walaupun putri bungsu sudah diserahkan sebagai upeti, namun tukang taking tetap tahu diri. Putri bungsu itu masih keluarganya sebab anak pamannya. Ia tidak mengambil begitu saja putri bungsu yang cantik jelita itu, tetapi terlebih dahulu melamarnya baik-baik. 7 hari 7 malam pesta diadakan dengan meriah untuk meresmikan perkawinan tukang taking dengan si jelita putri bungsu. Kemudian dinobatkanlah tukang taking menjadi raja muda pengganti pamannya yang sudah tua itu. Mengapa? Maka tukang taking memilih putri yang bungsu dan tidak memilih putri-putri lainnya yang lebih tua. Itu ada sebabnya. Laki-laki tidak memilih begitu saja gadis yang akan menjadi istrinya, tetapi lebih dahulu melihat budi pekertinya. Budi yang baik selalu memikat kaum laki-laki, tidak peduli ia anak bungsu sekalipun. Tetapi apalah artinya tua kalau cuma tua-tua keladi, tetapi perangai makin menjadi cerewetnya. Tidak suka tukang taking dengan gadis cerewet. Laki-laki lain pun tidak pula suka. Sebab itu sehabis membaca cerita ini, setiap gadis harus memeriksa tabiat masing-masing bila ingin dilamar oleh seorang raja muda. Bukan cuma karena wajah cantik maka raja muda tertarik, tetapi perangai bak mutiara berkilau-kilauan adalah daya tarik yang tidak ada bandingnya untuk memikat hati seseorang. Tamat pemirsa dongeng dengan dongeng dari Tanah Dayak yang berjudul Tukang Taking. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.